Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Keselamatan karena Anugerah, Logiskah? Bahan bacaan kita terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seorang teman pernah berkata demikian, "Her, kok gampang banget ya konsep keselamatanmu?" Saya mencoba memahami apa yang ditanyakan teman ini, menyiratkan setidaknya dua macam jalan keselamatan. Ada yang gampang, dalam hal ini adalah versi kekristenan, dan yang sulit dalam hal ini adalah kepercayaan yang lain. Menjawab pertanyaan ini, saya mencoba menjelaskan bukan tentang pilih jalan yang mana, tetapi siapa yang memberi keselamatan itu jauh lebih penting. Konsep keselamatan di dalam kekristenan berangkat dari pemahaman keselamatan merupakan pemberian Allah. Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan hukuman dosa manusia di atas kayu salib. Allah jugalah yang menarik saudara untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pendek kata, keselamatan saudara adalah pekerjaan dan pemberian Allah, bukan hasil usaha kita. Lalu muncul pertanyaan, lah kalau begitu bagaimana dengan perbuatan baik? Kan sudah diselamatkan nih. Kalau gitu ngapain kita berbuat baik? Ngapain kita repot berbuat baik? Ini jugalah yang perlu kita pahami. Orang yang beriman kepada Kristus diselamatkan untuk atau supaya berbuat baik. Perbuatan baik merupakan respon syukur atas keselamatan yang Allah sudah berikan. Dan ini bukan syarat supaya saudara diselamatkan oleh Allah. Mungkin masih ada yang penasaran. Konsep keselamatan yang demikian mah terlalu gampang. Penjelasannya demikian. Harus diakui bahwa dalam kenyataan hidup sehari-hari kita adalah orang-orang yang bersalah dalam banyak hal. Sementara saudara dan saya hidup di hadapan Allah yang Maha Kudus. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita pamerkan? Dengan jujur harus kita akui bahwa terkadang segala kesalehan, kebaikan kita hanyalah seperti kain kotor. Demikian kata Yesaya di dalam Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Sekuat apapun saudara menyiksa diri dengan cara menjauhi semua keinginan pun, tetap merasakan ada sesuatu yang kurang. Jikalau keselamatan tergantung usaha kita dalam hal ini adalah perbuatan baik, maka tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat merasakan kepastian keselamatan. Sebab apa? Kita akan selalu dihantui oleh kecemasan dan keputusasaan. Bukan hanya itu, konsep keselamatan karena perbuatan baik terkadang juga terbungkus bahkan disisipi oleh motivasi yang egois. Kesalehan dipamerkan hanya dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah, dalam hal ini adalah hidup kekal di surga. Perbuatan baik yang ditunjukkan hanya dengan harapan untuk mengurangi hukuman-hukuman kita. Egois bukan? Praktek kesalehan yang ideal adalah ketika dipraktekkan bukan dengan tujuan mendapatkan sesuatu atau bahkan memanipulasi Allah. Saudara harusnya taat dan saleh karena memang seharusnya demikian sebagai ciptaan yang dipanggil untuk memuliakan Dia. Tapi sayang, rasanya hal ini tidak mustahil. Karena dosa membuat saudara tidak mampu melakukannya. Maka dari itu, Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kabar baik bagi saudara. Dia menyelamatkan saudara dengan caranya, bukan dengan usaha saudara. Sangat logis dan masuk akal bukan? Pertanyaannya, apa respon saudara? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di dalam Yesus Kristus sekarang kami mengerti betapa besarnya anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang tidak layak, kami yang tidak mampu, bahkan semua usaha kami tidak akan pernah dapat mampu menyelamatkan kami. Tapi Tuhan dengan cara-Mu, Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.